Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Istihama Effendi dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dengan NPM 190217043. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai faktor yang mempengaruhi kejahatan properti di Pulau Jawa tahun 2014 hingga tahun 2019. Adapun latar belakang pengambilan isu tersebut adalah didasarkan pada kenyataan bahwa rasa aman dan terlindungi sebagaimana dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, juga harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Sejalan dengan hal tersebut didukung oleh Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan tahun 2030, poin ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Sebagaimana pembangunan nasional yang menyatakan salah satunya adalah meminimalisir kasus kejahatan di Indonesia, yang mana menurut indeks kejahatan pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-68 dari total 147 negara yang terdaftar. Dalam kacamata ekonomi, kriminalitas adalah sesuatu yang menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumber daya dan distorsi harga. Adapun jumlah jenis kriminalitas yang paling banyak terjadi adalah kejahatan terhadap hak milik tanpa penggunaan kekerasan atau juga disebut dengan kejahatan properti. Menurut The Federal Bureau of Investigation atau FBI menyatakan bahwa kejahatan properti adalah tindak pidana yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi daripada dilakukannya pemaksaan, seperti memasuki suatu bangunan secara ilegal, pencurian. Hal ini dapat terjadi salah satunya disebabkan oleh isu kependudukan, di mana Pulau Jawa sebagai salah satu pulau paling besar di Indonesia merupakan tempat yang paling padat dalam skala global. Berdasarkan hasil sensus penduduk oleh BPS pada tahun 2020, perkiraan sekitar 60% dari total penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sebagaimana kejahatan properti dapat disandarkan pada teori Strain yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki sisi kesuksesan yang sifatnya itu adalah subjektif. Adapun teori anomi yang menyatakan bahwa hasrat manusia itu tidak terbatas sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana kasus kejahatan. Adapun pendapat Separovic dalam Weda yang menyatakan bahwa kriminalitas dapat terjadi dikarenakan adanya faktor personal, faktor situasional maupun faktor ekonomi. Adapun fenomena pengangguran yang memang didukung oleh jumlah penduduk di Pulau Jawa yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tingkat pengangguran, kemudian ketimpangan pendapatan dan juga biaya hidup. Berlandaskan hal tersebut, maka identifikasi masalah yang diajukan adalah bagaimana gambaran kondisi kasus kejahatan properti di Pulau Jawa, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana pengaruhnya. Selanjutnya adalah metode penelitian kali ini yang mana jenis data yang digunakan adalah kejahatan properti Pulau Jawa, kemudian ada tingkat pengangguran terbuka, kemudian ketimpangan pendapatan dengan proksi menggunakan data Gini rasio, kemudian variabel biaya hidup di proksi menggunakan data pengeluaran per kapita. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan penggunaan panel data. Adapun metode analisis yang digunakan adalah untuk melihat uji Chow dan uji Hausman. Untuk perlukan dilakukanlah Lagrange test atas penelitian yang menyatakan bahwa atas uji Chow probabilitasnya 0 sehingga fixed effect lebih baik dibandingkan common effect. Kemudian dilanjut dengan uji Hausman yang menyatakan bahwa H0 diterima sehingga dinyatakan bahwa random lebih baik dibandingkan fixed effect. Adapun hasil estimasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat berpengaruh terhadap terhadap kejahatan properti pada tingkat alfa kira-kira 25% dengan tingkat keyakinan 75%. Adapun Gini rasio baru dapat berpengaruh pada tingkat alfa 78% sehingga tingkat keyakinan terlalu rendah yaitu 22%. Sehingga dapat dinyatakan Gini rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap kasus kejahatan properti. Adapun pengeluaran per kapita yang mana dalam kasus ini adalah saya kenakan logaritma untuk menyamakan perbedaannya agar tidak terlalu signifikan, di mana biaya hidup ini dapat berpengaruh terhadap kejahatan properti pada tingkat keyakinan 12% dengan tingkat keyakinan 88% pada alfa 12%, sehingga
dapat dinyatakan bahwa pengangguran dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh terhadap kejahatan properti. Kemudian untuk melihat probabilitas F statistik sebesar 0,03 yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap kejahatan properti pada tingkat keyakinan 97%. Berikut adalah penjelasannya yang menyatakan bahwa pengangguran ini memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan, di mana kejahatan properti akan bertambah sebesar 0,13 setiap kali bertambahnya pengangguran sebesar 1%. Adapun ketimpangan pendapatan memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan, di mana kejahatan properti dapat bertambah sebesar 1,12 kejadian setiap kali bertambahnya ketimpangan sebesar 1 satuan. Adapun biaya hidup memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan, di mana angka kejahatan properti dapat mengalami pengurangan sebesar 0,05 satuan setiap kali bertambahnya jumlah pengangguran sebesar 1%. Kesimpulan dapat diambil dalam penelitian kali ini mengenai bahwa kejahatan properti di Pulau Jawa ini memimpin sebagai salah satu bentuk kriminalitas dengan jumlah kasus terbanyak. Kemudian ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh simultan terhadap kejahatan properti, sedangkan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh negatif, sedangkan Gini rasio tidak berpengaruh terhadap kejahatan properti. Adapun berbagai faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian seperti faktor sosial, hukum, dan kependudukan yang memiliki pengaruh tinggi rendahnya kasus kejahatan properti di Pulau Jawa. Adapun saran yang diajukan adalah pertama dengan mengembangkan upaya teknis kewilayahan bagi pemerintah, kemudian menstabilkan fokus pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan tapi juga pemerataan, kemudian menjalin kolaborasi antara pemangku pemerintah dengan aparatur penegak hukum, dan juga bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan jenis faktor ekonomi yang digunakan, juga rentang waktu yang digunakan dalam penelitian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.